Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kami akan menjelaskan proses pengolahan kering pada kopi atau bisa disebut dengan dry process. Untuk itu sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Aldo Akbar Saputra, yang kedua Kriswana Mas Girsang, yang ketiga dengan saya sendiri Alfi Sijabat, yang keempat Ahmad Dhani Ritonga, yang kelima Arif Kurniawan, yang keenam Iqbal Hasibuan, dan yang ketujuh Afrizal Saputra. Sebelumnya proses pengolahan kopi ini ada 3 teman-teman, yaitu ada dry process, ada wet process, dan honey process. Saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Untuk dry process ini adalah cara yang paling simpel. Setelah kopi dipetik, buah kopinya langsung dijemur utuh, nggak dikupas dulu kulitnya. Jadi biji kopi kering bareng kulit buahnya di bawah sinar matahari. Proses ini bisa makan waktu beberapa minggu, tergantung cuaca. Setelah kering, baru deh bijinya dipisahin dari kulitnya. Kopi yang diolah dengan cara ini biasanya punya rasa lebih manis dan fruity karena bijinya nyerap rasa dari kulit buah selama proses pengeringan. Berikutnya ada wet process. Di metode ini, buah kopi yang habis dipetik langsung dikupas kulit buahnya pakai mesin. Terus bijinya difermentasi dulu dalam air selama beberapa hari supaya sisa kulit buahnya larut. Setelah itu bijinya baru jemur sampai kering. Biasanya kopi hasil wet process ini punya rasa yang lebih bersih, ringan, dan lebih cerah. Proses ini lebih kompleks dan butuh banyak air, jadi cenderung lebih mahal juga. Yang terakhir honey process. Ini kayak kombinasi antara dry process dan wet process. Jadi buah kopi dikupas kulit luarnya, tapi lapisan lendir manis disebut mucilage yang nempel di biji kopinya masih dibiarkan. Biji kopi dengan lendir ini kemudian dijemur tanpa direndam air. Proses ini bikin kopi punya rasa yang seimbang, manis dari lendirnya tetapi juga bersih seperti wet process. Ada beberapa jenis honey process tergantung seberapa banyak lendir yang ditinggalkan. Misalnya yellow honey, red honey, atau black honey, yang bikin rasa kopinya bisa beda-beda. Nah, di video kali ini di kelompok kami menjelaskan hanya dry prosesnya saja. Berikut adalah proses pertama dari dry process, yaitu proses panen. Buah kopi atau ceri dipetik saat sudah matang sempurna. Pada dry process, biasanya kopi dipanen secara manual atau menggunakan metode selektif agar hanya buah kopi yang matang yang dipetik. Buah kopi sudah matang ditandai dengan warna kuning kemerahan dan postur yang mantap, dan bijinya berwarna keabu-abuan. Proses kedua dari dry process yaitu sortasi. Sortasi adalah tahap pemisahan biji kopi berdasarkan ukuran, mutu fisik, dan cacat biji dalam proses pengolahan kopi. Sortasi dapat dilakukan secara manual. Biji kopi yang lolos sortasi di proses dry process memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Ukuran dan mutu fisik yang sesuai. 2. Tidak cacat berdasarkan bentuk dan warna. 3. Tidak atau belum matang, berubah warna, asam, atau rusak karena serangga. Ada juga biji kopi yang rusak dan berwarna hitam. Biasanya menandakan bahwa biji tersebut mengalami kerusakan atau cacat dalam proses panen. Faktor-faktor yang menyebabkan biji kopi berwarna hitam adalah fermentasi berlebihan atau busuk, cacat karena serangan hama, pemrosesan yang buruk, biji yang over roasted atau terlalu matang. Oke, baik, pengeringan kopi pertama. Dalam metode ini, buah kopi yang masih utuh dengan kulit, daging buah, dan biji dijemur langsung, itu di bawah sinar matahari. Kopi dijemur di atas terpal atau meja pengering. Proses ini bisa berlangsung 2 hingga 4 minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Buah kopi harus sering diaduk agar kering merata dan terhindar dari fermentasi yang berlebihan. Jadi kalau jemur kopi itu sesuai dengan cuaca dan kondisi yang ada. Pengelupasan kulit atau husking.
Pengupasan kulit buah kopi kering bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit buah, kulit tanduk, dan kulit ari. Pengupasan dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas atau huller. Beberapa tipe huller sederhana yang sering digunakan yaitu huller putar tangan atau manual dan huller dengan penggerak motor. Pengupasan kulit dengan cara menumbuk tidak dianjurkan karena mengakibatkan banyak biji yang pecah. Pengelupasan kering dilakukan setelah kopi dikeringkan dengan sinar matahari atau mesin pengering. Biji kopi yang sudah kering diproses dengan alat pengupas untuk memisahkan kulit tanduk atau perak dari biji. Proses ini penting untuk mendapatkan biji kopi hijau yang siap dipanggang. Pengeringan kopi kedua. Pengeringan kedua pada biji kopi adalah proses selanjutan setelah pengeringan pertama atau pengeringan awal. Biasanya pengeringan pertama dilakukan setelah biji kopi dipisahkan dari buah ceri kopi, baik melalui metode basah atau wash atau metode kering atau natural. Setelah proses ini, biji kopi masih memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga diperlukan pengeringan kedua untuk mencapai kadar air yang ideal. Biasanya sekitar 10-12%. Pada tahap pengeringan kedua, biji kopi dijemur lagi di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering, tergantung dari skala produksi dan kondisi cuaca. Proses ini bertujuan untuk menurunkan kadar air agar biji kopi bisa disimpan dengan baik tanpa resiko tumbuhnya jamur atau kerusakan akibat kelembapan berlebih. Pengeringan kedua sangat penting untuk menjaga kualitas biji kopi dan mencegah penurunan rasa saat diseduh. Penyangraian atau roasting. Penyangraian kopi atau roasting kopi adalah proses pemanasan biji kopi mentah atau green beans untuk mengubahnya menjadi biji kopi panggang yang siap digiling dan diseduh. Penyangraian sangat penting karena berperan dalam mengembangkan rasa, aroma, dan karakteristik keseluruhan dari biji kopi. Meski terdengar sepele, tapi untuk menyangrai kopi agar nantinya mengeluarkan karakter terbaik dan rasa nikmat sebenarnya tidak semudah kelihatannya. Banyak spesialis kopi roaster yang harus mengalami beberapa kali percobaan proses gagal dan trial and error dulu sebelum mendapat pola roasting terbaik untuk masing-masing kopi yang mereka sangrai. Dan jika kopi benar-benar telah disangrai dengan baik, inilah yang kemudian membuat Hugh Jackman bisa mengatakan sebuah kutipannya yang terkenal, aroma kopi segar adalah salah satu penemuan terbaik sepanjang sejarah. Penggilingan. Penggilingan kopi adalah proses mengubah biji kopi yang telah dipanggang menjadi bubuk kopi yang siap digunakan untuk penyeduhan. Proses ini melibatkan pemecahan kopi menjadi partikel yang lebih kecil, yang mempengaruhi tingkat ekstraksi rasa dan aroma saat diseduh. Penggilingan ditunjukkan untuk memecah kopi sangrai utuh menjadi bubuk halus supaya mudah dilarutkan dalam air. Secara mekanik, proses penggilingan atau penghalusan terjadi karena biji kopi utuh mengalami tumbukan, benturan, potongan, dan geseran dengan komponen penghalus yang bergerak secara berulang. Bubuk kopi. Biasanya ini menjadi tahapan akhir dari buah kopi yaitu pengemasan dan penyimpanan kopi. Pengemasan bertujuan untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk yang akan didistribusikan. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap keawetan kopi bubuk selama dikemas adalah kondisi penyimpanan, tingkat sangrai, kadar air kopi bubuk, kehalusan bubuk, dan kandungan oksigen di dalam kemasan. Biji kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi. Proses untuk membuat kopi bubuk, dari buah kopi matang hingga menjadi bubuk kopi dalam kemasan-kemasan tertentu, mungkin agak sedikit rumit bagi orang awam. Demikian video penjelasan kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.